terjadi sama kamu. Oh gitu. Dia ditikam. Dulu dia punya seorang kekasih yang juga orang Belanda. Kemudian pas di hari pernikahannya dia udah siap-siap pakai gaun. Sekelompok orang datang memporak-porandakan semuanya dan menikam dia juga orang-orang di sekitarnya. Keluarganya yang nikam dia itu orang pribumi. Itu kejadiannya dulu sekali sebelum tempat ini ada. Dulu sekali kejadiannya. Rudy mencoba untuk menghubungkan sosok noni Belanda yang selalu mengganggu masyarakat. Itu hawanya itu benar-benar kayak benci. Dan kejadian itu di mana, Ruth? Apa di tempat ini makanya dia ada di sini? Jadi ini dulunya ini tempat tinggal dia. Ada rumahnya dia di sekitar sini. Jadi dia udah menghuni tempat ini udah lama banget ya. Dan dia juga orang yang suka ngeganggu Iya, betul. pengunjung yang datang ke situ tadi. Dia suka mengganggu orang-orang di sekitar sini. Terkadang ke arah sana. Tapi karena di sana kan itu wilayah yang berbeda. Apa penyebabnya kok dia bisa dikatakan rival dengan ratu penguasa perairan tadi? Ratu dan para bawahannya itu cuma menjaga sifatnya di daerah sana. Sedangkan dia di sini tuh menyakiti, mencelakakan orang-orang. Dan ratu betul-betul nggak suka itu. Oke. Itulah kenapa ratu membenci dia. Dan dia menganggap kayak ratu ini apa sih ikut campur, apa sih sok komentar. Akhirnya terjadilah bentrokan. Karena nggak sesuai dengan apa yang mereka lakukan gitu ya. Tapi kamu juga sempat bilang tadi tentang tumbal. Ratu itu bilang Dia ambil tumbal. ngambil tumbal. Tuh maksudnya untuk apa, Ruth? Dia bilang gini, karena dulu dia meninggal secara tragis. Jadi dia itu hawanya ingin balas dendam. Dia mencelakakan orang salah satunya dengan ngagetin, dengan menampakkan wujud dia berdarah-darah itu. Kemudian ada manusia yang tewas karena dia itu dia merasa puas. Ternyata kematian yang tragis membuat noni Belanda ini selalu haus akan darah manusia lainnya. Karena kematian seseorang yang disebabkan olehnya membuatnya merasa puas. Dia merasa puas dan ketika dia puas itu dia happy dan dia semakin kuat. Oh, jadi tujuan dia ngambil tumbal adalah memperkuat dirinya dia. Memperkuat. Dan juga ingin menuntaskan naluri dia. Ingin memuaskan hasrat dia. Karena ketidaksukaannya dia terhadap orang pribumi tadi yang Betul. kamu bilang. Dan udah berapa korban yang dia ambil nyawanya di sini, dia jadikan tumbal, Ruth? Ada berapa orang? Ada lebih dari 10 orang. Tega banget. Dia bilang ada lebih dari 10 orang. Dia itu bukan cuma sekedar nakutin. Terkadang dia bikin kecelakaan juga. Di jalan? Di Ini kan jalan. dekat sama jalan utama juga Di jalan kan? sana. Tapi si pengendara itu yang kecelakaan itu nggak langsung melihat wujud dia kan. Terkadang melihat sekelebat lewat. Dan si pengendara itu biasanya motor, kebanyakan motor. Dia langsung kayak terkejut, kaget, Iya. dan akhirnya keluar lintasan atau nggak fokus nabrak yang kendaraan di depan. Seperti itu. Jadilah kecelakaan gitu ya. Banyak kecelakaan di daerah ini yang ternyata itu semua ulah dari noni Belanda ini. Hanya karena dia merasakan dendam dengan warga, padahal hal ini sudah berlangsung sangat lama. Namun ternyata dendam tetap menjadi dendam. Ngeri juga ya kamu ya. Terus dia masih ingin mencelakakan orang lain lagi dulu di sini. Dia bilang iya. Dia akan terus mencelakakan orang sampai dia puas.
termasuk orang-orang yang berkunjung ke sini juga nggak Ruth? Apa gara-gara dia makanya tempat yang ada di sana yang tadi kita kunjungin itu nggak boleh dikunjungin orang-orang setelah jam 5 sore? Itu beda wilayah kan. Jadi dia nggak akan ada ikut campur ya dengan urusan yang ada di sana. Dia wilayahnya sini, tapi terkadang dia jalan ke jalan raya. Kalau daerah sana yang tadi lewat dari jam 5 itu adalah wilayah Ratu. Oke. Jadi dia hanya teritorinya ada di sini aja. Di sekitar sini. Terkadang dia main ke jalan raya. Dia bilang lebih dari 10 orang. Saya nggak tahu pastinya berapa. Tapi nggak menutup kemungkinan sejak dulu sampai sekarang mungkin sudah ratusan ribuan. Nggak kita menutup tahu kemungkinan. sih. Bisa jadi Karena dia bohongan. cuma bilang di atas 10. Iya. Kayak kita nggak bisa nih percaya sama omongan dia. Oke Ruth. Rudy merasakan aura yang semakin tidak baik yang ditimbulkan oleh Noni Belanda ini membuatnya untuk keluar dari ruangan itu karena memang ditakutkan Noni ini akan mengganggu seluruh tim yang ada di sini. Oke. Daripada kita teman-teman kita di sini mungkin Iya. ada yang diincar sama dia, Benar-benar. Karena auranya lebih nggak baik di sini ternyata ya. sebaiknya kita cepat ninggalin tempat ini. Oke. Di mana nih Ruth? Kamu dengar nggak? So, ada suara kayak dem. Kayak orang ini ya. Kayak ada benturan. Tiba-tiba saja kami merasakan suara dentuman yang keras seolah memang kami sudah diusir dari tempat ini. Karena memang dari awal Noni Belanda ini tidak menyukai kedatangan kami. Oke Ruth, ya udah kamu suruh dia pergi dari sini atau gimana? Bisa nggak sih Ruth? Bukan kita Atau kita yang harus nyuruh- ninggalin dia? Bukan kita yang nyuruh dia pergi, kita yang masuk teritori dia. Oke. Rudy mencoba bernegosiasi dengan sosok Noni Belanda agar di kemudian hari dia tidak mengganggu masyarakat lagi. Bener, janji. Ini boleh buat kamu, saya tinggalin, tapi jangan ganggu orang-orang lagi ya. Dia mengangguk. Suara lagi. Ruth. Ya, ini buat kamu. Oke, sesuai perjanjian ya. Jangan ganggu orang-orang lagi. Kami memutuskan menyudahi penelusuran kami malam ini. Memang, sebuah kisah mistis maupun mitos yang beredar selalu berakar dari peristiwa lampau yang telah terjadi. Dan tak hanya menyisakan ingatan, melainkan juga sisa energi dari peristiwa tersebut. Hingga beberapa sosok astral memanfaatkan hal itu. Namun, kita sebagai manusia tetap selalu harus mengambil pelajaran dari peristiwa yang telah lampau. Setelah penelusuran kita malam hari ini, kayaknya aku bisa menyimpulkan bahwa tempat ini memang pernah ada banyak kejadian. Tapi sebetulnya tempat ini juga bisa dikatakan terbagi dua ya Ruth ya. Dengan dua teritori yang berbeda, dengan dua kekuatan yang berbeda pula. Dan ternyata yang lebih banyak mengganggu bisa dikatakan mungkin lebih kuatnya di sini ya Ruth. Noni Belanda yang ada di sini yang membuat banyaknya kejadian, termasuk kejadian-kejadian kecelakaan juga yang ada di jalan raya depan tadi. Sebenarnya mereka sama-sama kuat, Nat. Tapi dengan niat yang berbeda. Iya. Kalau ini kan niat balas dendam, nyari tumbal. Kalau di sana itu niatnya menjaga wilayah aja. Itu dia, makanya semoga tempat tadi juga bisa tetap ini ya Ruth, memberikan keamanan juga, asalkan mungkin manusianya, kitanya juga bisa menjaga dan merawat tempat yang kita kunjungi, karena tempat itu juga masih aktif kan. Iya. Di pagi, siang maupun di sore hari. Dan semoga ini pelajaran juga untuk semua orang untuk bisa selalu menjaga tempat yang kita tempati ataupun yang kita kunjungi. Dan kita berharap tentunya ya Rudy, supaya nggak ada lagi kejadian-kejadian yang pernah kita dengar di tempat tadi maupun di tempat ini. Kalau gitu pemirsa, jangan lupa untuk terus ikuti penelusuran kita ke tempat-tempat lainnya yang menyimpan banyak cerita mitos, misteri, dan juga mencekam yang tentunya akan membuat kalian deg-degan. Hanya di GTV. GTV.